perilaku menepati janji. Janji dalam bahasa Arab disebut al-wa'du, yaitu ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Menepati janji adalah memenuhi sesuatu yang diucapkan atau melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Perilaku menepati janji merupakan perilaku seorang mukmin, sedangkan kebalikannya mengingkari janji termasuk ciri perbuatan munafik. Ayatul munafiki salasun, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Adapun hukum menepati janji terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sunnah, ini menurut sebagian ulama, yaitu dalam hal kebaikan pada orang lain. Misalnya, seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk mentraktir makanan jika ia mendapatkan rezeki atau mendapatkan bonus. Hukum menepati janji tersebut sunnah, tidak sampai derajat wajib. Yang kedua, menepati janji hukumnya wajib menurut Imam Malik, yaitu jika janji tersebut tidak ditunaikan dapat menyebabkan orang lain mengalami kesulitan. Misalnya, ada seorang pemuda yang ingin menikah, namun tidak memiliki dana yang cukup untuk melangsungkan pernikahan. Lalu teman yang lain berjanji bahwa ia akan meminjami sejumlah uang. Dengan janji tersebut, sang pemuda tadi dapat melangsungkan pernikahan. Maka janji model seperti ini wajib ditunaikan menurut Imam Malik. Jika tidak dipenuhi, orang lain akan merasa kesulitan. Yang ketiga adalah wajib mutlak. Ini menurut mayoritas ulama, jumhur ulama, yaitu selama janji tersebut tidak menyimpang dari syariat Islam. Namun seorang muslim tidak akan mudah mengobrol janji, ia akan berhati-hati dalam membuat janji dengan orang lain. Karena apabila mengingkarinya, maka ia melakukan perbuatan yang haram dan termasuk salah satu tanda kemunafikan. Adapun perilaku menepati janji, yang pertama dalam firman Allah Quran surah Ali Imran, surah ketiga ayat 77. Kandungan ayat tersebut yang pertama adalah perintah Allah untuk menepati janji. Yang kedua, mengingkari janji mengatasnamakan Allah merupakan perilaku yang dilarang dalam Islam. Yang kedua adalah firman Allah dalam Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 34. Kandungan ayat tersebut yang pertama adalah perintah Allah pada manusia untuk menepati janji. Yang kedua, setiap janji akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Ta'ala kelak di akhirat. Yang ketiga adalah Quran surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 91. Kandungan ayat tersebut yang pertama adalah janji yang diucapkan dengan menjadikan Allah sebagai saksi haram diingkari. Dan yang kedua, Allah Maha mengetahui segala perbuatan manusia. Yang keempat adalah firman Allah dalam Quran surah An-Nisa, surah ke-4 ayat 120. Kandungan ayat tersebut yang pertama adalah syaitan selalu berusaha membuai manusia dengan janji dan angan-angan kosong. Yang kedua, orang mukmin tentu akan lebih memilih janji Allah yang pasti benar dan pasti terjadi. Penerapan perilaku menepati janji dalam keseharian, yang pertama adalah menepati janji pada Allah, yang kedua pada orang tua, dan yang ketiga pada sesama. Adapun penerapan perilaku menepati janji pada Allah, diantaranya adalah yang pertama, mengucapkan dan menjaga 2 kalimat syahadat. Setiap hari kita membaca syahadat dalam tahiyat salat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah janji kita kepada Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah dengan hak kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Syahadat merupakan janji kita kepada Allah, harus ditepati. Yang kedua adalah nazar. Apa itu nazar? Nazar adalah janji seseorang muslim untuk melakukan ibadah atau amalan ketika mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Misalnya ketika naik kelas saya akan bernazar bersedekah. Ketika saya mendapat predikat yang bagus, nilai yang bagus, saya akan berpuasa 3 hari. Jadi hukumnya adalah wajib menunaikan nazar kita. Selama nazar itu sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua adalah penerapan perilaku menepati janji pada orang tua. Menepati janji pada orang tua merupakan salah satu bentuk bakti atau birrul walidain, ketaatan seorang anak pada orang tuanya. Sehingga ketika mengingkarinya merupakan sebuah kedurhakaan pada orang tua. Misalnya, seorang anak yang bekerja di luar kota berjanji ketika Idul Fitri, Idul Adha, dia akan pulang mudik menemui orang tuanya, sungkem kepada orang tuanya. Ternyata tidak bisa karena satu dan hal yang lain. Maka anak tersebut harus menyampaikan alasan atau uzur sehingga tidak bisa mengunjungi orang tuanya. Orang tua tentunya berharap pada anaknya, terutama ketika saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Apabila kita sudah berjanji, maka kita harus menepatinya. Jangan sampai kita mengecewakan atau membuat sakit hati orang tua kita. Yang ketiga adalah perilaku menepati janji pada sesama. Di antaranya sebagai seorang pelajar, janji untuk melakukan belajar bersama, belajar kelompok, janji menjenguk teman yang sakit bersama-sama berangkat, janji berangkat sekolah bersama. Itu adalah penerapan perilaku menepati janji dalam keseharian kita.